Apa itu keterampilan menulis? Keterampilan menulis merupakan kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan dengan menggunakan media bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami sesuai dengan maksud pengarang. Keterampilan menulis cerita anak. Pengertian cerita anak. Cerita anak adalah cerita yang dibuat dan ditulis oleh orang dewasa tentang dunia anak-anak, dan dikhususkan pembacanya adalah anak-anak, dan karakteristik pada cerita anak tidak beda jauh dengan karya sastra lainnya. Tipe-tipe cerita anak. Kategori cerita anak terdiri dari dua tipe, yaitu cerita fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi. Dalam fiksi anak-anak ada beberapa kategori seperti dongeng, cerita fantasi, cerita petualangan, cerita misteri yang paling disukai anak-anak. Kebanyakan cerita fiksi anak selalu bernuansa bahagia karena anak-anak menyenangi dunia yang ceria. Anak-anak cenderung ingin dibacakan atau diceritakan bacaan anak yang mampu membangkitkan daya khayal, menghibur, dan edukatif. Yang kedua, cerita non-fiksi. Dalam cerita non-fiksi harus sesuai dengan fakta. Menulis cerita non-fiksi bertujuan membuat anak gemar mempelajari pelajaran tertentu. Ketika ingin memilih menjadi penulis cerita anak non-fiksi, sebagai penulis cerita non-fiksi harus benar-benar menguasai bidang yang ingin Anda tuliskan. Misalnya saja, ingin membuat cerita atau buku tentang berkebun. Jadi, penulis harus mengetahui tentang seluk-beluk berkebun. Pemberian nama pada karakter harus sesuai dengan zaman. Jika membuat cerita pada zaman lampau, carilah nama-nama yang tidak modern. Sebuah nama yang sesuai akan mengungkapkan karakter secara lebih baik. Pengertian puisi. Puisi dapat didefinisikan salah satu bentuk kesastraan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa, yakni dengan mengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, menentukan ide. Ide atau gagasan akan menjadi dasar dalam penulisan sebuah puisi. Yang kedua, pilihan kata. Kata-kata dalam puisi harus bermakna sehingga sebagai penulis harus memilih kata-kata yang tepat, yaitu kata-kata yang mewakili pikiran dan perasaan. Yang ketiga, menulis puisi. Kata-kata yang menarik dirangkai menjadi sebuah puisi yang indah. Apabila kata yang kurang sesuai, maka pilih kata-kata yang benar-benar mewakili perasaan penulis. Materi selanjutnya yaitu drama. Yang pertama yaitu pengertian drama. Drama adalah genre karya sastra berupa karangan yang menggambarkan atau mengilustrasikan
realita kehidupan, watak, dan tingkah laku manusia, di mana kisah di dalamnya disampaikan melalui peran dan dialog. Langkah-langkah menulis drama. Yang pertama, menentukan tema atau ide. Yang kedua, menentukan para pelaku atau tokoh. Yang ketiga, menentukan adegan-adegan. Yang keempat, menulis naskah.